Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nangga Dewa Sakti. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan tugas CLO2 mata kuliah kalkulus lanjut Telkom University. Saya dari kelas S1 IFEK angkatan 47 dengan NIM 103012380511. Di sini ada dua soal yang diminta untuk dipecahkan dan dicari solusinya. Yang pertama kita diminta untuk memeriksa kekonvergenan dari sebuah baris dan deret. Kemudian untuk nomor 2-nya kita diminta untuk menentukan selang kekonvergenan dari deret pangkat berikut. Di sini kita akan coba untuk mengerjakan yang nomor pertama. Jadi untuk nomor pertama ini cara penyelesaiannya kita dapat memanfaatkan nanti penggunaan limit ya untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini ini kan merupakan sebuah barisan ya. Barisan AN N yang mulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, yang mana AN ini nilainya itu N min akar N per N. Kita dapat menggunakan bantuan limit tak hingga ya. Kita ubah bentuknya, cari nilai limitnya, yaitu limit N mendekati tak hingga dari AN. Nah, yang mana ini berarti dia, saya tulis ulang, limit N mendekati tak hingga, kemudian dari N min akar N per N. Nah, kalau kita coba selesaikan nilainya 1. Kenapa 1? Karena kita lihat pangkat tertingginya yaitu 1, kemudian kita lihat koefisiennya yaitu 1 yang atas milik N ini, terus yang bawah juga ini N ini 1. Jadi 1 per 1 yaitu nilainya 1. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa barisan ini itu konvergen ke 1. Jadi nanti kalau misalnya ada nilai ini 1, 2, 3, 4 sampai tak hingga, maka nanti dia akan nilainya menuju ke angka 1. Nah, untuk yang nomor B, di sini cara pengerjaannya gimana? Jadi yang B itu kita tahu bahwa ini kan deret ya, masih sama untuk soalnya. Yang mana AN-nya N-1 akar N per N. Nah, deret ini dari ini ya, N min akar N. Ini itu dapat kita cari bahwa dia divergen atau konvergen itu melalui nilai limitnya, yang mana kita tahu bahwa deret ini itu limitnya sama kan, yaitu limitnya 1 kan. Jadi karena dia limitnya 1 tidak sama dengan 0. Jadi karena dia tidak sama dengan 0, maka atau mungkin ya, saya tulisnya seperti ini aja. Karena limit dari AN tidak sama dengan 0, maka deret ini divergen. Nah, kenapa divergen? Kenapa kalau nggak sama dengan 0 divergen? Karena jadi gini kan, kalau misalnya tidak sama dengan 0 limitnya, maka nilai barisan ini kan dia kan, kalau kita coba dalami artinya ini gimana, ini kan berarti nanti A1, A2, A3
dan seterusnya, dia akan mendekati 1 kan, berarti dia memiliki nilai ke 1. Nah untuk deret ini, kalau deret ini dia berarti A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya. Nah, karena nilai A1, A2, A3 itu dia akan mendekati 1 dan seterusnya, maka berarti deret ini nanti nilainya itu akan besar. Berarti kita nggak tahu berapa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dia divergen karena dia tidak menuju ke sebuah nilai yang jelas gitu. Berbeda jika nilai limitnya 0, maka nanti kalau 0, ya udah berarti nanti kalau limitnya 0 berarti 0 tambah 0 tambah 0. Nah, dia akan ada di fokus ke dalam titik tertentu yaitu 0 gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk nomor 1. Kemudian kita akan pindah ke nomor 2. Nomor 2. Nah, di sini saya sudah siapkan ya untuk nomor 2. Yang mana ini ada bantuan untuk menyelesaikannya. Jadi untuk nomor 2 ini kita di sini akan coba untuk menyelesaikannya dengan cara ini ya. Ini deret ini kan X pangkat N 2N plus 3. Nah, ini kan karena ini merupakan deret pangkat, di sini kita akan selesaikan ya menggunakan uji bagi hasil mutlak, yang mana kita nilai cari rho-nya, kemudian ini kita akan mencari limit dari UN plus 1 kemudian dibagi UN-nya. Nanti jika rho-nya lebih kecil 1 maka konvergen mutlak, kalau 1 deret divergen, kalau sama dengan 1 dia tidak dapat diambil kesimpulan. Nah, karena kita diminta untuk mencari selangkah konvergenannya, nanti kita akan cari nilai yang di bawah 1 seperti itu. Nah, di sini kalau saya scroll ke bawah, scroll ke bawah, di sini kan nilai AN ya, X pangkat N 2 pangkat N plus 3. Nah, atau dapat kita tulis ya, jadi X pangkat N per 2 pangkat N kali 2 pangkat 3. Nah, kemudian untuk ini satunya, kita akan ini N plus 1-nya, yaitu berarti AN plus 1. Yaitu X pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 4 berarti ya, karena 1 plus 3 sama dengan, kita bisa tulis ini berarti X pangkat N kali X per 2 pangkat N kali 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita akan cari nilai rho-nya. Untuk nilai rho-nya itu, ini rho, yaitu limit dari limit A hingga ya. Nah, ini kan kita mutlakkan. Ini UN plus 1-nya ini kita tulis aja berarti X pangkat N. Mungkin ini terlalu kepanjangan, saya coba. X pangkat N kali X per 2 pangkat N kali 2 pangkat 4. Nah, karena ini dibagi UN, yang mana ini si AN-nya itu merupakan pecahan, jadi dapat kita balik saja. Berarti di sini 2 pangkat N kali 2 pangkat 3 per XN. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan cara ini coret, kemudian ini coret, ini coret, ini coret, kemudian ini coret, ini coret, jadi tinggal 1. Berarti nilainya sama dengan mutlak dari ini X per 2 ya, X per 2. Nah, seperti ini. Berarti karena kita tahu bahwa ini
Ini kan nilai limitnya kan ini ya, nilai limit X per 2 kan ya X per 2 karena dia sebuah konstanta. Nah, jadi di sini tadi agar konvergen ya, karena kita ingin cari selang konvergenannya berarti maka nilai rho itu dari ini yaitu X per 2 kita buat cari nilai yang lebih kecil dari 1. Ya, yang mana ini tuh kalau kita coba jelaskan berarti nilai mutlak X itu harus lebih kecil dari 2. Yang mana ini itu berarti X dia akan ada selang ya, lebih kecil dari 2 dan dari min 2. Lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari min 2. Yang mana selang ini merupakan ya, ini simpulan sementara ya. Jadi ini tuh simpulan sementara. Ini merupakan sebuah simpulan sementara. Jadi ini simpulan sementara konvergen ya di selang ini. Nah, kita nggak tahu 2 dan min 2 itu gimana. Makanya kita sekarang coba cari tahu. Jadi di sini kita cari bagaimana. Terus kan berarti di sini bagaimana mana di X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Nah, dia konvergen atau divergen gitu titik tersebut. Nah, sekarang kita cari. Berarti kita akan cari untuk yang X2 ya. X-nya sama dengan 2, berarti untuk X sama dengan 2. Berarti ini delta hingga ya. Kita ganti aja nilai X-nya. Ini nilai persamaannya kan ini. X pangkat N per 2N plus 3 kita ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 pangkat N per 2 pangkat N kali 2 pangkat 3 ya. Saya pakai yang ini. Kemudian ini nilainya. Ini kan sama dengan ini ya. Ini kan bisa dicoret-coret kan, dicoret-coret. Berarti karena ini bisa dicoret-coret. Nah, ini berarti nilainya 1 per 2. Nah, karena ini nilainya itu merupakan sebuah konstanta. Nah, jadi ini itu dia bernilai divergen ya, divergen. Karena apa? Kalau kita lihat ya ini kalau kita cari nilainya, berarti kan nilai ini tuh X sama dengan 2, dia divergen. Seperti itu. Ini adalah divergen. Nah, sekarang kita akan coba ya menyelesaikan yang ini untuk mohon maaf. Ini. Ya. Kita akan coba selesaikan untuk yang ini.
Jadi untuk X sama dengan min 2, maka nilai sigmanya hingga dari ini N sama dengan 0. Berarti kan dia min 2 ya, min 2 pangkat N per 2N 2 pangkat 3. Nah, ini kemudian kita dapat pecah ya. Kita dapat ubah bentuknya jadi seperti ini. Yaitu min 1 pangkat N dikali 2 pangkat N ya. Kemudian ini 2N kali 2 pangkat 3. Ini bisa dicoret-coret. Nah, berarti nilainya berarti min 1N per 2 pangkat 3. Nah, ini kan sebenarnya membentuk sebuah deret lagi ya. Jadi kita belum bisa menyelesaikannya. Jadi kita sekarang akan melakukan uji hasil bagi lagi. Jadi untuk uji hasil baginya, di sini kita akan coba nanti cari nilai ini ya, limit ya. Ini berarti rho sama dengan limit dari N tak hingga. Ini saya langsung ini aja ya, sama seperti ini pengerjaannya. Jadi saya langsung mungkin nanti akan langsung plus agak cepat. Jadi kalau kita di sini kan U ini ya, UN plus 1 UN. Nah, berarti ini sama dengan limit N tak hingga. Kemudian UN plus 1. Di sini berarti min 1 N plus 1 ya. Atau mungkin saya tulis min 1 N plus 1, yaitu berarti 1 kali 1 per 2 pangkat 3 kali, oh ini 2 pangkat 3 aja, nggak masalah. Kemudian dikali, ini dikali silang 2 pangkat 3, ya kan? 2 pangkat 3 kemudian dikali min 1 pangkat N. Nah, ini tuh yang ini. Kemudian yang ini. Nah, ini bisa kita coret-coret. Coret, ini kemudian coret. Seperti itu. Nah, terus ini berarti nilai ini ya, apa ya, limitnya ya? Ini coret. Berarti, sebentar. Oh maaf, ini karena plus 1 kan, harusnya berarti ini pangkat, ini min 1 ya. Nah, ini harusnya kali min 1. Nah, ya. Maka nilainya limit N min 3 tidak hingga dari coret-coret berarti nilainya sama dengan ini nilai min 1 berarti sama dengan ya udah min 1. Nah, karena rho-nya tadi ini lebih kecil dari min 1, lebih kecil dari 1, yaitu min 1 lebih kecil dari 1, maka di titik ini konvergen. Nah, berarti tadi untuk X sama dengan 2-nya dia divergen,
kemudian X sama dengan min 2 nya konvergen. Nah ini kita bisa ini berarti buat selang ininya ya. Kalau kita coba buat selangnya, berarti kalau di sini 2 min 2. Nah untuk ini di sini, nah ini berarti ini bolong, di sini masuk ya. Nah ini berarti dapat kita ini apa namanya, simpulkan bahwa untuk ini selang kekonvergenan ada di X. Nah seperti ini. Atau kalau kita tulis berarti kayak gini, X 2, nah seperti ini. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.